Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4 and today we will be explaining about the first unit titled Hakikat Manusia. Before we start the explaining, let us introduce ourselves. My name is Delia Nurul Sipa. My name is Duraya Ramadhani. My name is Bagas Pamungkas. My name is Nurbaiti. My name is Saida Rafifa. Okay, since we do not have all day, let's just get started. Oke guys, jadi saya adalah pemateri pertama untuk materi tentang hakikat manusia. Jadi berbicara tentang manusia, secara prinsip manusia mempunyai ciri khusus dan ciri unik sejak dilahirkan. Seperti hawa, nafsu, dan akal pikiran. Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu akal pikiran. Hewan juga punya hawa nafsu, sedangkan dia tidak punya pikiran. Walaupun secara bentuk fisik, biologisnya mempunyai kemiripan antara hewan dan manusia. Contohnya, sama-sama berjalan menggunakan kaki dan punya tulang belakang, melahirkan dan menyusui. Nah, untuk memahami hakikat manusia, manusia harus menyadari dirinya sendiri. Kemampuan menyadari diri sendiri harus dimiliki oleh seorang manusia. Manusia yang menyadari akan dirinya akan memiliki ciri khusus sehingga dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Selain kemampuan menyadari diri sendiri, manusia juga memiliki kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, seperti kemampuan memecahkan suatu masalah. Tidak hanya itu, manusia juga harus mampu mendengar kata hatinya, karena pasti setiap manusia mempunyai hati. Dengan suara hatinya, manusia dapat mengerti sesuatu yang akan datang, atau perbuatan yang sedang dilakukan, serta akibat dari apa yang dilakukan. Dengan hati, manusia juga bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Manusia yang berbuat baik mengikuti kata hatinya disebut manusia yang bermoral. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sesuai dengan kata hati disebut manusia tidak bermoral. Lalu ada konsep bahagia. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan hidup dalam kehidupannya. Apabila ditanya konsep bahagia, akan beda-beda bagi setiap orang. Kebahagiaan itu lebih bersifat personality, karena kebahagiaan didominasi oleh aspek perasaan daripada aspek rasional, sehingga seseorang akan memahami aspek kebahagiaannya jika dia mengetahui objek penyebab kebahagiaan itu. Jadi, kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Baik, saya adalah pemateri kedua dan sekarang saya akan membacakan tentang potensi manusia. Kita semua mengetahui bahwa setiap manusia memiliki aspek-aspek potensi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Aspek-aspek potensi tersebut dibagi menjadi 4. Aspek individu, yang pertama, manusia memiliki sifat individu atau pribadi yang unik, termasuk keinginan, rasa, harapan, kesukaan, dan kekuatan yang berbeda. Yang kedua adalah aspek kesosialan. Manusia memiliki kemampuan bersosial yang mendorong mereka untuk berinteraksi dengan sesama. Interaksi ini memungkinkan pertumbuhan pribadi dan menciptakan ketergantungan antar manusia. Yang ketiga adalah aspek kesusilaan. Kesusilaan merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang mempengaruhi tindakan manusia. Manusia harus memahami dan mematuhi nilai-nilai tersebut dengan rasa kesanggupan dan kemauan. Yang keempat adalah aspek keberagaman. Manusia secara umum adalah makhluk agamis.
percaya pada kekuatan yang mengatur alam. Agama adalah kebutuhan manusia untuk mencari perlindungan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Untuk mengaktualisasikan potensi manusia, pendampingan dan arahan diperlukan, terutama melalui pendidikan. Pengembangan potensi dapat terjadi baik secara utuh maupun tak utuh, bergantung pada faktor manusia itu sendiri dan kualitas pendidikan yang mereka terima. Saya, pemateri ketiga, akan menjelaskan tentang pengembangan potensi manusia. Teks ini menjelaskan tentang pengembangan potensi manusia melalui pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membuat manusia mencapai potensi penuhnya. Sebagai contoh, seorang dengan bakat seni memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan diperlukan karena manusia tidak dapat hanya mengandalkan insting seperti hewan. Teks ini mengidentifikasi dua hal yang dapat mengarahkan perkembangan manusia. Pertama, perkembangan yang utuh melibatkan keselarasan antara aspek jasmani dan rohani, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, serta sinergi antara ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Kualitas pribadi dan proses pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai perkembangan utuh. Kedua, pengembangan yang tidak utuh terjadi saat salah satu aspek diabaikan atau terlebih difokuskan yang dapat mengakibatkan masalah seperti egoisme atau ketidakseimbangan sosial. Perkembangan yang sehat mencakup pengembangan individu, sosial, kesusilaan, serta ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam mengarahkan manusia menuju perkembangan yang utuh dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya poin yang keempat, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Beberapa poin yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 mempunyai tujuan antara lain, yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa secara utuh. Seperti manusia yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Pencipta, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai keterampilan dan pengetahuan, mempunyai jasmani dan rohani yang sehat, mempunyai sifat mandiri dan rasa tanggung jawab mantap dalam bermasyarakat dan berbangsa. Lalu, Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1993 juga menetapkan tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Yang pertama, manusia Indonesia yang berkualitas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai pribadi mandiri, dan mempunyai wawasan maju visioner. Manusia Indonesia yang cerdas, disiplin, tangguh, dan terampil, mempunyai etos kerja yang profesional, mempunyai tanggung jawab, mempunyai produktivitas, jasa dia dan rohani yang sehat, mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi serta meningkatkan rasa kebangsaan, mempunyai rasa kesetia kawanan sosial, mempunyai kesadaran akan sejarah bangsa, sehingga dapat menghargai jasa para pahlawan, lalu mempunyai orientasi masa depan atau visioner. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu C. Di dalam ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1993 juga dijabarkan tentang karakteristik manusia Indonesia berkualitas yang didasarkan pada Pancasila. Yang pertama ada karakteristik kualitas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Kuasa, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai kepribadian yang mantap, memiliki pengetahuan yang maju atau visioner, mempunyai tanggung jawab, dan mempunyai kecerdasan intelektual. Yang kedua ada karakteristik kompetitif atau siap bersaing, yaitu ada mempunyai etos kerja yang tinggi dan profesional, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai jiwa produktif, mempunyai jasmani dan rohani yang sehat, mempunyai jiwa patriotik yang dapat meningkatkan rasa kebangsaan serta kesetiakawanan sosial yang tinggi, dan mempunyai orientasi masa depan atau visioner. Lalu D, ada bangsa Indonesia mempunyai kepribadian yaitu Pancasila sebagai kerangka dasar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menghayati konsep tersebut, kiranya terdapat 3 hal yang mendasar dan semuanya ada keterkaitannya, yaitu moral, ilmu, dan amal. Nah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah
Satu, dimensi manusia Indonesia yang berintelektual tinggi, yaitu mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang visioner, serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah dengan tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Yang kedua, dimensi dalam kehidupan sosialnya memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang produktif. Yang ketiga, ada dimensi secara personal, memiliki kualitas fisik dan psikis yang sehat, stabil dalam emosional, dan mempunyai nilai-nilai moral, religius, dan dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan. Lalu yang terakhir, dimensi lainnya yaitu tentang produktivitas personal, di mana mampu dan sanggup memilih keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu kreatif dan inovatif. Okay, so that is all from us today. We hope it was helpful, and we hope we managed to turn that frown upside down. Turun. Thank you. Syukron. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.